Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang konsep komunitas, perbandingan dominansi dan predominansi, serta struktur komunitas. Saya, Alfi Hairunisa, akan membahas tentang konsep komunitas. Yang pertama yaitu ada pengertian, yang kedua ada karakteristik, yang ketiga ada interaksi, dan yang keempat ada macam-macam. Pengertian komunitas. Komunitas adalah suatu kelompok populasi dari sejumlah spesies yang berbeda di suatu wilayah. Bagaimana interaksi antar spesies seperti predasi dan kompetisi mempengaruhi struktur dan organisasi komunitas. Selanjutnya yaitu karakteristik. Ada 4 karakteristik komunitas meliputi yang pertama keanekaragaman hayati. Komunitas menunjukkan keragaman yang terdiri dari berbagai jenis tumbuhan dan hewan dalam kelompok yang berbeda dan pada dasarnya berlaku di lingkungan yang seragam. Komunitas yang beragam adalah komunitas yang sehat dan stabil. Kemudian yang kedua, struktur dan bentuk pertumbuhan. Suatu tipe komunitas tumbuhan dapat dideskripsikan dari karakteristik utama tipe pertumbuhannya. Misalnya pohon, semak, lumut. Perbedaan tipe pertumbuhan ini dapat menentukan stratifikasi pada suatu ekosistem. Demikian, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Saya, Hesti Oktaviani, akan melanjutkan penjelasan dari karakteristik komunitas. Yang selanjutnya yaitu ada kelimpahan relatif. Kita dapat mengukur perbandingan relatif dari spesies yang berbeda dalam suatu komunitas dan menentukan apakah semua spesies memiliki perbandingan atau bagian yang sama dalam komunitas tersebut. Yang terakhir ada struktur trofik. Hubungan antar spesies dalam suatu komunitas menentukan siklus aliran energi dan materi dari tumbuhan ke herbivora, lalu menuju ke karnivora, serta menentukan organisasi biologis dalam suatu komunitas. Selanjutnya yaitu ada macam-macam komunitas. Komunitas pertama yaitu komunitas akuatik. Komunitas ini misalnya terdapat di laut, danau, sungai, parit, dan kolam. Yang kedua ada komunitas terestrial. Komunitas terestrial yaitu kelompok organisme yang terdapat di pekarangan, di hutan, di padang rumput, di padang pasir, dan lain-lain. Selanjutnya ada interaksi dalam komunitas. Yang pertama ada kompetisi. Menurut Campbell tahun 2008, kompetisi antar spesies adalah interaksi yang terjadi sewaktu individu-individu spesies yang berbeda bersaing memperebutkan sumber daya yang membatasi pertumbuhan dan kesintasan mereka. Misalnya gulma yang tumbuh di kebun bersaing dengan tumbuhan kebun memperebutkan nutrien tanah dan air. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Saya Riasa Oktaviani, di sini saya akan menyambung penjelasan dari Hesti tentang interaksi dalam komunitas. Yang kedua ada simbiosis. Nah, menurut Campbell tahun 2008, simbiosis merupakan hubungan sewaktu individu dari satu atau lebih spesies hidup dalam kontak langsung dan akrab dengan satu sama lain. Simbiosis ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada simbiosis parasitisme. Parasitisme adalah interaksi simbiotik menguntungkan dan merugikan dengan suatu organisme. Parasit ini memperoleh nutrien dari organisme lain, yaitu pada sang inang. Kemudian sang inang ini yang dirugikan dalam proses tersebut. Selanjutnya ada simbiosis mutualisme, yaitu interaksi antar spesies yang menguntungkan kedua spesies. Yang ketiga ada simbiosis komensalisme, yaitu interaksi antara spesies yang menguntungkan yang satu namun tidak merugikan atau membantu spesies yang satu laginya. Kemudian materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Siti Eliana. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan dominansi dan predominansi.
Menurut Odum, dominansi sendiri yaitu pengendalian nisbi yang diterapkan oleh makhluk atas komposisi spesies dalam komunitas. Kemudian, dominansi juga bisa diartikan dengan karakteristik dari komunitas yang menyatakan pengaruh penguasaan suatu jenis dalam suatu komunitas terhadap jenis lain, sehingga populasi jenis lain relatif akan berkurang dalam jumlah atau daya hidupnya. Kemudian, predominansi menurut Justina itu merupakan konstituen komunitas yang lebih banyak berlawanan dengan anggota biasa dan merupakan spesies yang kurang penting. Kemudian di sini ada rumus indeks dominansi menurut Simpon dan Odum. Rumus indeks dominansi yaitu C sama dengan stigma NI per N kuadrat. C sendiri yaitu merupakan indeks diversitas, kemudian NI merupakan nilai kepentingan tiap-tiap spesies, misalnya cacah individu, biomasa, produksi, dan sebagainya, dan N merupakan jumlah nilai kepentingan. Selanjutnya, indeks dominansi berkisar antara 0 sampai 1, di mana semakin kecil nilai indeks dominansi, maka menunjukkan bahwa tidak ada spesies yang mendominasi. Dan sebaliknya, semakin besar dominansi, maka menunjukkan ada spesies tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, nama saya Sifana Rahma. Di sini saya akan melanjutkan mengenai struktur komunitas. Struktur yang diakibatkan oleh pola organisasi di dalam dan lingkungan disebut dengan pola. Komunitas ini merupakan kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi sama lain. Struktur komunitas dapat dibedakan menjadi struktur fisik dan struktur biologi. Struktur fisik ini merupakan struktur yang tampak pada komunitas itu, bila mana komunitas itu diamati atau dikunjungi. Sedangkan itu merupakan komposisi spesies, perubahan temporal dalam komunitas, dan hubungan antar spesies satu dalam suatu komunitas. Selanjutnya yaitu komunitas dan karakteristik komunitas ini dibagi menjadi 3, yaitu baik secara kualitatif, kuantitatif, maupun secara sintesis. Nah, kualitatif itu seperti komposisinya, bentuk hidup, fenologi, dan vitalitas. Sedangkan kuantitatif itu seperti frekuensi, densitas, dan densitas relatif. Selanjutnya yaitu sintesis. Sintesis ini merupakan proses perubahan dalam komunitas yang berlangsung lambat secara struktur pasti terarah dan dapat diramalkan. Suksesi-suksesi terjadi sebagai akibat dari modifikasi lingkungan fisik dalam komunitasnya dan memerlukan waktu. Suksesi ini terbagi menjadi 2. Ada suksesi primer, ada juga suksesi sekunder. Suksesi primer ini bila ekosistem mengalami gangguan yang berat sekali sehingga komunitas awal yang ada menjadi hilang dan rusak total, menyebabkan di tempat tersebut tidak ada lagi yang tertinggal. Akhirnya terbentuk habitat baru. Sedangkan suksesi sekunder merupakan proses memiliki proses yang sama dengan suksesi primer. Perbedaannya pada keadaan kerusakan ekosistem atau kondisi awal pada habitatnya, ekologi tersebut mengalami gangguan, akan tapi tidak total, sehingga masih ada komunitas yang tersisa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.